akhirin taral uyunu. Artinya ya di tempat itu memang suatu lembah, ya di situ banyak mengalir air-air yang memang bisa dilihat oleh mata kita. Artinya tempat yang disebutkan di sini adalah Rabwah ini adalah tempat yang berada di tempat dataran tinggi, rata, kemudian di situ pun orang bisa tinggal di situ, dan kemudian juga di situ ada air yang mengalir yang bisa dilihat oleh mata, yang zahir sama mata. Jadi tempatnya sejuk. Ya, tempatnya memang kalau kita lihat dari kondisinya ya sangat nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Dan disitulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, ya, gitu. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibatil halali, makanlah oleh kamu daripada yang baik-baik, artinya yang halal. Wa'malu salihan min fardin wa naflin, dan berlaku dan berbuatlah, beramalah dengan amalan yang salih, baik itu dari yang fardu maupun yang sunnah. Inni bima ta'maluna alimun, sesungguhnya ya apa yang kamu kerjakan, alimun, aku sangat mengetahui. Inni bima ta'maluna alimun, sesungguhnya aku, kata Allah, dengan apa yang kamu kerjakan sangat amat mengetahui. Faujazikum alaihi, maka akan aku balas kamu atas apa yang telah kamu lakukan. Wa'lamu inna hadhihi, nah ini, wa'lamu inna hadhihi ay millatal islami ummatukum dinukum ayyuhal mukhatabu. Ini ayat ini bisa kita jadikan dalil bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah ini, maka yang namanya agama Islam, walaupun pada saat itu belum disebutkan nama Islam, tapi sebenarnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW agamanya satu, yaitu Islam. Ya, agamanya Islam. Cuma ditegaskan oleh Allah ketika hari pada Nabi melaksanakan haji yang terakhirnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Disitulah baru ada yang namanya agama Islam. Agama Islam bukan pertama, Guru. Apa? Kalau kita di sekolah kata agama Islam bukan agama pertama. Betul. Secara nama bukan. Tetapi secara esensi ajaran itulah agama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa. Esensinya adalah ajaran agama Islam. Ya. Nah, oke. Ada sholat enggak? Begini, setiap umat, setiap kaum punya tata cara peribadatan yang satu dengan lainnya berbeda. Mungkin kalau kita di sini tata cara ibadah kita dengan menjalankan sholat. Lalu apakah ada sholat pada zaman Nabi Adam? Kalau dikatakan sholat seperti yang kita lakukan, belum. Ya, kalau sholat yang dilakukan secara apa yang kita lakukan seperti sekarang, nggak ada. Adanya bagaimana? Saya katakan, wallahu alam. Tapi mereka mempunyai tata cara peribadatan yang juga sesuai pada zamannya. Entah itu namanya apa dan bagaimana, wallahu alam. Tapi yang jelas, kalau dikatakan ada nggak sholat seperti yang kita lakukan sekarang, ya belum. Gitu. Lalu bagaimana tata cara peribadatannya? Tetap beribadahnya, berhambanya kepada Allah dengan tata cara yang pada saat itu. Gitu, ya, gitu Bang Sob. Ya, gitu, ya. Jadi kalau ditanya sholat ada nggak zaman Nabi Adam? Kalau yang sholat kita katakan sholat kayak kata kita nih, ada johor, asar, maghrib, isya, subuh, ya belum ada. Ya, gitu. Karena setiap kaum itu pasti punya tata cara beribadah yang berbeda-beda. Gitu, ya. Nah, contohnya kita lihat aja, ya. Ketika Nabi Musa, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kan diperintahkan apa? Sholat. Diperintahkan sholat, begitu ketemu Nabi Musa, Nabi Muhammad tanya, apa yang diperintahkan Allah? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Kata Nabi Musa, naik lagi.
nggak bakalan kuat kaum kamu. Artinya kalau kita lihat belajar dari sini, artinya zaman Nabi Musa pun ada gitu sholatnya. Cuma dengan cara dan bagaimana, ya kita nggak tahu nih. Wallahu alam, saya nggak tahu. Kata Nabi Musa, jangan kata umat kamu. Umat aku aja yang gede-gede kagak kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Udah minta keringanan. Minta keringanan. Kata Nabi Musa, diringanin berapa? Begitu mau turun, ketemu Nabi Musa lagi. Ditanya lagi, diringanin kagak? Diringanin. Berapa jadinya? 45. Kata Nabi Musa, naik lagi sono. Dikuranginya diskonnya baru 5 waktu doang. Naik lagi sono. Nggak bakalan mampu dah pokoknya umat kamu. Umat saja nggak kuat, naik lagi. Naik lagi dia ke atas. Turun lagi, ditanya lagi. Berapa? Dikurangin 5, jadi berapa? 40. Naik lagi sono. Gitu kan disuruh naik lagi Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bolak-balik sampai udah 5 nih. Ditanya lagi sama Nabi Musa. Berapa sekarang jadinya? 5 waktu. Udah 5 waktu, Nabi Musa masih nyuruh Nabi Muhammad buat minta keringanan lagi kepada Allah. Bener ya? Bener. Ya, udah 5 waktu nih, udah 5 waktu intinya. Berapa sekarang kalau bahasa kita bahasa ini aja dah. Bahasa kita sehari-hari aja dah. Kira-kira udah berapa dikuranginya? Sekarang 5. Oh 5, ya. Udah, minta dikurangin lagi. Nggak bakalan kuat dah umat kamu. Walaupun 5 juga, udah naik lagi. Kata Nabi Muhammad, saya udah malu. Udah kebanyakan. Dari 50 jadi 5, coba aja itu. Dari 50 waktu jadi 5. Udah malu. Udah dah, biar segini aja dah. Udah mau bagaimana udah saya terima aja, udah dah, sudah malu ini kira-kira. Akhirannya segitulah yang kita jalankan sekarang. Tetapi emang beratnya kayak berat 50 waktu. Hah? Nabi Sulaiman. Kenapa? Oh iya. Ya, betul. Nabi Sulaiman. Ya. Jadi intinya adalah bahwa saya kembali ke pertanyaan Bang Usop tadi, adakah sholat pada zaman Nabi Adam ya atau zaman Nabi Adam lainnya? Kalau sholat dikatakan mungkin seperti yang kita lakukan zuhur, asar, isya, itu belum ada. Mungkin ada dengan tata cara dan tingkah laku atau dengan cara yang berbeda dengan cara kita. Tapi intinya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'malu salihan. Wa'lamu, ketahuilah wahai para rasul, inna hadhihi millata islamia ummatukum dinukum. Ketahuilah wahai para rasul, sesungguhnya agama Islam ini itu adalah agama kamu, ayyuhal mukhatabu. Wahai orang-orang yang diajak bicara. Ay yajibu an takunu 'alaiha. Artinya wajib kamu untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Ummatan wahidah, sebagai umat yang satu. Ya. Halun lazimatun wa fi qiraatin bi takhfifin nuni wa bi akhra bi kasriha musyaddadah istinapan. Wa ana rabbukum fattaquni. Dan kata Allah, dan akulah Tuhan kamu, maka takutlah, takwalah kamu kepadaku. Fahdharuni, maka kamu takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita lihat dari sini, ya, agama itu asalnya satu, Islam. Nah, ntar pecah jadi ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Ya, satu nih, umat wahidah. Wa narubkan Allah. Fataqatta'u. Nah, baru mulainya nih. Fataqatta'u ayla atba'u amrahum dinahum bainahum zubura. Maka kemudian setelah itu memecah belahlah oleh para pengikut mereka, pengikut para rasul, di amrohum dinahum, akan agama mereka, bainahum, di antara mereka, zuburo, menjadi beberapa kelompok golongan. Kenapa ini bisa terjadi kan gitu ya? Karena keegoisan masing-masing kelompok. Ya.
Dari sinilah ya yang nanti kita katakan ahzaban mutakhalifina, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang berbeda-beda seperti Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Kullu hizbin bima ladaihim indahum minad dini farihuna masruruna, dan tiap-tiap golongan dengan apa yang ada di sisi mereka dari agama tersebut, farihuna, mereka saling membanggakan, saling menggembira, saling girang dengan agama masing-masing. Jadi intinya kalau kita lihat dari sini, Islam dulu sebenarnya ada. Ya, walaupun namanya mungkin belum. Tapi secara akidah itu Islam dulu. Islam semuanya. Ya. Kemudian golongan-golongan itu terpecah-pecah, kelompok-kelompok itu terpecah-pecah, membentuklah mereka akhirnya dengan ahzab mereka, golongan kelompok mereka masing-masing. Sehingga tersebutlah ada yang namanya Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Gitu. Dan mereka kelompok-kelompok tersebut saling bergembira, bangga dengan apa yang mereka yakini masing-masing. Maka begitu Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir di situ tegaskan ya, innad dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang paling benar yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ayah sabuna annama numidduhum bihi nu'tihim min malin wa banin fid dunya nusari'u na'jilu lahum bil khairati la bal la yash'urun ay dzalika istidrajul lahum. Nah ini. Ya. Ayah sabuna. Bukan salah terus. Fazarhum. Di sini katakan kullu hizbin bima ladaihim farihuna. Maka tiap-tiap kelompok golongan ya dengan apa yang ada di sisi mereka dari agama farihuna. Mereka gembira, mereka saling membanggakan. Fazarhum, maka tinggalkanlah mereka. Ya. Utruk kufara Makkah. Biarkanlah orang-orang kafir Mekah. Artinya biarin dah dia bangga sama agama dia, biarin dah. Ya, mereka bangga dengan agama Nasraninya, mereka bangga dengan agama Yahudinya, mereka bangga dengan kekufurannya, udah biarin aja. Gitu. Jangan juga memaksa la ikraha fiddin. Ya, fazarhum, biarin aja. Gitu, ya. Nah, fazarhum utruku para Makkah fi gamratin fi dalalatin. Biarkanlah para kafir Mekah itu senantiasa di dalam kesesatan mereka. Hatta hin, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ai hina mautihim, sampai waktu kematian mereka. Ayah sabuna annama numidduhum bima bihi nu'tihim minal malin wa banina fid dunya nusari'u wa na'jilu lahum bil khairati la bal la yash'uruna anna dzalika istidrajul lahum. Apakah mereka mengira siapa nih yang merekanya adalah kaum kafir Mekah yang pada saat itu banyak dari golongan Nasrani dan Yahudi. Apakah mereka mengira bahwasanya apa yang mereka berikan, apa yang kami berikan kepada mereka daripada harta dan anak di dunia ini, ya, nusari'u na'jilu lahum bil akhirat, akan memberikan dampak kebaikan pada dirinya? La, enggak bakalan. Bal la yas'urun, bahkan mereka enggak mengetahui hal tersebut. Anna dzalika istidrajul lahum, bahwasanya itu semua adalah merupakan istidraj buat mereka. Ya. Jadi harta yang banyak bagi orang kafir itu istidraj buat mereka. Anak pun istidraj. Istidraj apa sih? Dia lagi diulur aja sama Allah gitu kira-kira. Diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj. Artinya enggak ada manfaatnya. Enggak akan ada manfaatnya ya buat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang kafir. Bal la yas'urun, bahkan mereka tidak merasakan, tidak mengetahui anna dzalika, bahwasanya itu semua istidrajul lahum, ada merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya. Innal ladzina min khasyati rabbihim musbiquna wallahu alam bisawab wa ilahina ruju wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.